Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Untuk memulai pertemuan kita, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca basmalah dan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wat talalata ala al huda wal khair. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pertemuan minggu lalu, masih membahas tentang surah Al-Fatihah. Ayat berikutnya berbunyi, Ihdinas siratal mustaqim. Adapun hukum-hukum tajwid yang ada pada ayat ini adalah, kita bisa lihat di sini ada fathah ketemu dengan alif mati. Ini yang dinamakan dengan mad tabi'i atau mad asli. Kemudian di sini ada kata as-sirat, ya, ihdinas sirat. Di sini ada alif lam ketemu huruf shad. Alif lamnya tidak terdengar. Maka ini yang dinamakan alif lam syamsiyah. Kemudian ada ro berharokat fathah, itu yang namanya ro tafkhim, dan di depannya ada fathah ketemu alif mati mad tabi'i. Di sini ingat ada ro tafkhim, ya, karena ro-nya berharokat fathah. Kemudian ada alif lam, ya, siratal mustaqim. Namun berbeda dengan yang di depannya, di sini lamnya tidak terdengar. Tapi di sini lam matinya terdengar. Ini yang dinamakan dengan alif lam koma tiyah. Lalu ada huruf qaf berharokat kasrah, di depannya ya mati. Ini yang disebut mad tabi'i. Jadi ada berapa mad tabi'i di sini? Ada 3. Namun karena di sini ada yang namanya waqaf mamnu', ya. Waqaf mamnu' ini adalah hukumnya lebih baik tidak dihentikan. Namun karena ada di akhir ayat, boleh dihentikan. Kalau kita menghentikannya atau membaca waqaf, maka ini yang dinamakan mad arid lis-sukun, ya. Adapun untuk transliterasinya atau kalau dilatinkan, ini berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Karena di sini waqaf mamnu. Sekali lagi, ketika dibaca hidup, maka ini mad tabi'i. Tapi kalau kita bacanya waqaf diberhentikan, maka ini hukumnya adalah mad arid lis-sukun. Nah, kalau kita bacanya ini diwaqafkan, maka berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Dibaca lebih panjang. Adapun artinya, kami mohon, tunjukilah kami jalan yang lurus. Di ayat sebelumnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, di sini agar kita mendapatkan jalan yang lurus, maka kita mohon nasta'in kepada Allah, ya. Mohon bantuan kepada Allah, karena Allah yang memiliki kehendak agar kita menjadi lebih baik.
Kata ihdi ya, hada itu artinya tunjukilah. Berasal dari kata al-hidayah yang artinya petunjuk. Kita sering dengar semoga mendapatkan hidayah, taufik dan hidayah. Bahkan ada orang namanya Taufik Hidayat ya. Nah, kalau hidayah dalam ayat ini adalah bimbingan dan taufik. As-siratal mustaqim dalam bahasa Arab berarti sebuah jalan yang jelas lagi lurus dan tidak berbelok. Maksudnya, jalan kebenaran itu lurus, tidak ada belokan. Yang sering membuat kita belok adalah setan dan juga hawa nafsu kita itu sendiri. Karenanya kita memohon kepada Allah untuk diberikan jalan kemudahan untuk mendapatkan kebenaran-kebenaran yang setiap harinya ditebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan pertolongan Allah juga kita dilindungi dari godaan syaitan dan tentunya dari godaan hawa nafsu kita. Ibnu Jarir rahimahullah mengatakan, adapun pemahaman yang lebih utama untuk ayat ihdinas shiratal mustaqim ini, berikanlah taufik kepada kami agar bisa menjalankan apa yang kau ridhoi. Jadi kalau taufik itu adalah hidayah, itu petunjuknya. Ketika kita menginginkan mendapatkan sebuah rasa ingin melakukan sebuah perkara kebaikan, maka itu yang namanya hidayah. Tetapi hidayah itu menjadi taufik ketika kita melakukannya. Contoh, ketika kita ingin melakukan sholat berjamaah di masjid, baru ingin, itu yang dinamakan hidayah atau petunjuk. Lalu ketika kita merealisasikannya dengan datang ke masjid, lalu sholat berjamaah bersama imam yang ada di masjid tersebut, itu yang dinamakan dengan taufik. Dan semua ucapan serta perbuatan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang telah engkau berikan nikmat taufik dari hamba-hambamu. Maksudnya, realisasi tadi, baru pengen sholat berjamaah itu hidayah, lalu kita menjalankan sholat jamaah itu ke masjid, itu namanya taufik. Dan taufik itu sudah pernah dilakukan oleh orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di sini ini ayat yang ke-7 ya kalau menggunakan basmalah. Tetapi ketika kita menggunakan pemahaman basmalah bukan termasuk ayat dari Al-Fatihah, maka ini adalah ayat yang ke-6. Yang pertama ada ro tafkhim. Ro-nya berharokat fathah. Lalu ada matobi'i, ro fathah ini ketemu dengan alif. Ada lagi siratal ladzina. Nah, ini masuknya lam yang pertama karena ini ada tanda tasydid, maka ini terjadilah alif lam. Namun berhubung alif lam yang pertama tidak terdengar L matinya, maka ini yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Ada kasroh ketemu dengan ya mati, ini dinamakan mat tabi'i. Ada nun mati ketemu ain, ini yang dinamakan izhar halqi. Maksudnya nunnya terdengar jelas, amta. Itu seperti itu, nunnya terdengar jelas. Ada mim mati ketemu ta, ini yang dinamakan izhar syafawi. Itu perbedaannya. Kalau izhar halqi ini adalah nun mati ketemu alif, ha, ain, ha, ghin, kha. Ya, jadi nun mati ketemu alif, ha, ain, ha, ghin, kha, itu namanya izhar halqi. Tetapi kalau mim mati, misalnya ketemu ta, sin, maka itu dinamakan dengan izhar syafawi. Nun mati
ketemu ain idhar, mim mati ketemu huruf ta, ini namanya idhar syafawi. Alaihim, nah ada fathah ketemu ya mati, ini yang dinamakan dengan mad layyin. Di sini ada mim berharokat sukun, ya. Kenapa kok ditanda biru? Di sini ada waqaf mamnu, dan tanda biru ini ketika dilanjutkan itu ada kalimat ayat berikutnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini mim mati ketemu ghain, ini yang dinamakan dengan idhar syafawi. Mim mati ketemu ta idhar syafawi, mim mati ketemu ghain idhar syafawi. Tapi ketika ini nun mati ketemu ghain menjadi idhar halqi. Itu perbedaannya. Ada fathah ketemu ya lagi, ini yang dinamakan mad layyin. Sama ya, fathah ketemu ya mati. Al-maghdub. Di sini ada alif lam ketemu mim, lamnya terdengar jelas. Ini yang dinamakan alif lam qamariyah. Tapi karena di sini ada ro berharokat kasro, ini yang dinamakan ro tarqiq. Lalu ada dod ketemu waw mati, dotnya berharokat dhammah, itu yang dinamakan mad tabi'i. Ada kata alaihim lagi, fathah ketemu ya mati, sama ya ini di sini. Ini yang dinamakan mad layyin. Lalu ada mim mati ketemu waw, idhar syafawi pa, itu benar ya. Jadi mim mati ketemu huruf-huruf yang ada di depannya kecuali mim, dan ada satu lagi huruf ba ya kalau nggak salah, itu dinamakan idhar syafawi. Lalu ada alif la apa? Di sini harusnya adalah mad tabi'i karena di sini ada fathah ketemu alif, tapi berhubung di sini masuk kata ad-dallin, maka ada alif lam syamsiyah yang terjadi, dan ini pun tidak masuk kepada mad tabi'i. Lalu ada huruf bertasydid ya, waladdallin. Di sini ada mad tabi'i ketemu dengan huruf bertasydid. Ini yang dinamakan mad lazim kilmi mutsaqqal. Jadi ada huruf ada mad tabi'i, di depannya ada huruf berharokat tasydid, ada tambahan tasydid, maka ini ada hentakan dan menjadi panjang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu panjang ya. Nah, di sini yang ada mad tabi'i, tapi kalau dimatikan itu yang dinamakan mad arid lis sukun. Adapun untuk ayat ini siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini panjang ya. Naknya gimana Pak kalau dibaca? Hidup, tapi ini sudah di akhir ayat, di akhir surat, maka dimatikan. Adapun artinya yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Maksudnya apa? Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka berupa ketaatan. Kepada siapa? Kepada Allah. Dan ibadah kepada Allah. Jadi ketika kita bisa taat patuh kepada Allah, bisa beribadah kepada Allah dengan khusyuk tanpa ada maksud riya ataupun pamer, maka itu termasuk kita diberi nikmat oleh orang-orang soleh terdahulu, seperti orang-orang soleh terdahulu. Di sini baik itu malaikat. Berarti kalau kita taat, patuh, dan mau beribadah dengan tulus semata-mata lillahi ta'ala,
maka itu sama saja kita diberi nikmat yang sama seperti malaikat, para nabi, para siddiq, para orang-orang yang jujur, para syuhada, orang-orang yang meninggal di jalan Allah, dan orang-orang yang soleh. Ya, dan bukan juga jalan orang-orang yang dimurkai, yaitu orang yang tahu kebenaran tetapi dia tidak mau mengikuti kebenaran. Dan bukan pula jalan mereka yang sesat, maksudnya mereka yang tidak tahu ilmu sehingga mereka kebingungan dalam kesesatan dan tidak mendapatkan petunjuk menuju kebenaran. Mungkin ini saja dulu yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan kita untuk surah Al-Fatihah, berarti ini ayat yang terakhir. Pesan Bapak, catat. Alhamdulillah, sekolah kalian SMP Darussalam Jagakarsa telah mendapatkan izin untuk melakukan pertemuan tatap muka. Insya Allah kalau nanti kita bertemu di kelas, insya Allah mudah-mudahan amin. Nanti Bapak akan coba lihat catatan-catatan kalian, apakah benar dicatat atau tidak. Dan seperti biasa setelah ini, kalian kunjungi link untuk mengabsen harian dan juga mengerjakan evaluasi. Adapun untuk password hari ini adalah kata kebenaran. Di sini ada kata kebenaran, ini adalah passwordnya. Untuk mengakhirinya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.